Baik. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Eh, di sini kami akan mempresentasikan proyek kami, yaitu implementasi CNN dalam pengolahan citra digital untuk deteksi dan klasifikasi penyakit daun pada tanaman jambu mente. Latar belakang kenapa kami memilih judul ini, proyek ini, yaitu karena jambu mente merupakan komoditas perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi. Namun seringkali produktivitasnya menurun karena serangan pada daun dan batang. Terus deteksi manual para petani itu seringkali terkendala keterbatasan pengetahuan dan akurasi. Makanya di sini dengan menggunakan CNN kami ingin menerapkan fitur visual secara otomatis, cepat dan akurat untuk mengklasifikasi penyakit pada daun. Sehingga kami harap dapat mendukung peningkatan produktivitas dan meminimalisir kerugian. Tujuan penelitian di sini membangun model CNN untuk mendeteksi dan mengklasifikasi penyakit pada daun jambu mente. Kedua, mengoptimalkan processing citra agar model tahan terhadap variasi kondisi nyata. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja model menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score. Kenapa kami menggunakan CNN? Karena CNN mampu mengekstraksi fitur visual kompleks, tekstur, bentuk, dan warna secara otomatis. Terus tahan terhadap variasi pencahayaan, sudut, dan kondisi pengambilan gambar. Performa unggul pada tugas klasifikasi citra dibandingkan dengan metode tradisional. Mudah diintegrasikan dengan perangkat mobile untuk deteksi lapangan atau secara real time. Tahapan umum atau alur penelitian di sini, yang pertama pengumpulan dataset. Dataset yang kami akan kumpulkan di sini itu kami mengambil dataset dari Kaggle, itu ada 5.000 dataset, nanti akan ditunjukkan datasetnya. Terus yang kedua preproses, itu resize, fragmentasi, dan normalisasi. Yang ketiga split data, training, validasi, dan testing. Yang keempat desain arsitektur CNN dan training model. Kelima evaluasi model dan analisis hasil. Keenam implementasi prototype. Ini kami rencana untuk membangun sistem untuk deteksi di lapangan. Yang berikut masuk ke preprocessing citra. Jadi pada tahap ini resize gambar ke ukuran tetap, misalnya dari misalnya 224 kali 224 pixel atau 256 kali 256 pixel. Normalisasi pixel, scaling 0 ke 1 atau standarisasi. Data augmentation, yaitu rotasi, flapping, zoom, brightness, jitter. Yang keempat yaitu penghapusan background atau peningkatan kontras jika perlu. Jadi ini akan dilakukan pada tahap processing citra. Yang berikut training dan optimasi. Pertama loss function, categorical cross entropy, multiclass atau binary cross entropy. Optimasi pertama ada ADAM atau SGM with momentum. Yang kedua learning rate schedule dan early stopping. Keempat ada argumentasi saat training untuk mengurangi overfitting. Kelima validasi silang atau fault bila data set terbatas. Ini adalah proses pada training dan optimasi. Berikut evaluasi model. Di evaluasi model itu pertama di metrik itu ada akurasi, precision, recall, F1 score, dan confusion matrix. Yang kedua visualisasi, heatmap grade cam untuk interpretabilitas model. Berikut ada uji pada dataset eksternal atau kondisi lapangan untuk mengukur generalisasi. Jadi CNN itu efektif untuk deteksi dan klasifikasi penyakit tanaman berdasarkan citra. Terus deteksi dini penyakit jambu mente untuk meningkatkan produktivitas. Jadi kami harap ini implementasi yang akan kami kerjakan pada proyek kami ini dapat meningkatkan produktivitas pada jambu mente. Sekian. Terus nanti untuk review papernya akan direview oleh teman saya.
Perkenalkan, nama saya Ruth Susanti dengan NIM 23120135 kelas C. Di sini saya akan mereview paper yang berkaitan dengan studi kasus kami. Paper yang pertama berjudul Implementasi Convolutional Neural Network pada klasifikasi citra daun tanaman hias. Makalah ini membahas tentang penerapan metode CNN untuk mengklasifikasi jenis tanaman hias berdasarkan citra daun. Penelitian dilakukan dengan memanfaatkan dataset citra dari beberapa spesies tanaman hias. Masalah yang diangkat adalah identifikasi jenis tanaman hias berdasarkan bentuk daun secara manual sulit dilakukan karena adanya kemiripan antar spesies. Solusi yang dilakukan adalah menggunakan metode CNN untuk melakukan klasifikasi citra daun tanaman hias secara otomatis, sehingga proses identifikasi menjadi lebih cepat, objektif, dan akurat. Metode atau algoritma yang pertama, CNN, digunakan untuk mengekstraksi ciri visual daun dan melakukan klasifikasi. Yang kedua, tahap praprosesan. Yang pertama dilakukan adalah resizing, normalisasi, dan augmentasi data untuk memperkuat performa model. Yang ketiga adalah evaluasi model dilakukan dengan confusion matrix, akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Hasil dan evaluasi yaitu dataset terdiri dari ratusan citra daun tanaman hias dari berbagai spesies. Model CNN mampu mencapai akurasi klasifikasi di atas 90%, nilai presisi dan recall tinggi pada sebagian kelas, meskipun terdapat kesalahan pada spesies dengan kemiripan bentuk daun. Kesimpulannya, metode CNN efektif digunakan untuk klasifikasi jenis tanaman hias berdasarkan citra daun dengan akurasi yang tinggi. Sistem ini dapat membantu dalam proses identifikasi otomatis tanaman hias dan berpotensi dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk aplikasi digital untuk mendukung pertanian cerdas maupun hobi tanaman hias. Paper yang kedua adalah implementasi algoritma CNN untuk klasifikasi daun dengan metode data mining SEMA menggunakan keras. Masalah yang diangkat adalah klasifikasi daun tanaman secara manual masih sulit dilakukan karena adanya kemiripan bentuk, tekstur, dan warna antar spesies. Solusi yang dilakukan adalah mengembangkan sistem klasifikasi otomatis berbasis citra daun menggunakan CNN dengan kerangka SEMA, sehingga proses analisis lebih sistematis dan hasil yang diperoleh lebih akurat. Metode algoritma yang pertama adalah sampel, mengambil sampel citra daun dari dataset yang tersedia. Yang kedua ada explore, analisis distribusi data dan visualisasi citra daun. Yang ketiga adalah modify, preprocessing seperti resizing, normalisasi, dan augmentasi data. Yang keempat ada model, pembangunan arsitektur CNN dengan keras. Yang kelima ada assess, evaluasi performa model menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, F1 score, serta confusion matrix. Keras digunakan untuk membangun, melatih, dan menguji model CNN secara efisien. Hasil dan evaluasi dataset terdiri dari ratusan hingga ribuan citra daun dari beberapa kelas. Model CNN yang dibangun dengan keras menunjukkan akurasi di atas 90%. Evaluasi confusion matrix memperlihatkan kinerja baik, meskipun masih terdapat kesalahan klasifikasi pada kelas dengan ciri daun yang mirip. Kesimpulan, implementasi CNN dengan pendekatan SEMA menggunakan keras terbukti efektif dalam klasifikasi citra daun. Paper yang ketiga adalah klasifikasi penyakit daun tanaman timun berbasis CNN. Makalah ini membahas penerapan CNN untuk mendeteksi dan mengklasifikasi penyakit pada daun tanaman timun. Masalah yang diangkat yaitu tanaman timun rentan terhadap serangan berbagai penyakit daun seperti bercak daun, layu, dan infeksi jamur. Solusi yang dilakukan adalah
mengembangkan sistem klasifikasi berbasis CNN untuk mengenali penyakit daun timun dari citra digital. Metode atau algoritma dataset yaitu kumpulan daun timun sehat dan terinfeksi beberapa jenis penyakit. Prapremorsesan, resizing, citra, normalisasi, dan augmentasi data untuk memperbesar variasi. Yang ketiga adalah CNN arsitektur, beberapa lapisan konvolusi dengan ReLU, max pooling, dan fully connected layer. Yang keempat ada evaluasi, yaitu akurasi, presisi, recall, F1 score, serta confusion matrix. Hasil dan evaluasinya, model CNN mampu mengklasifikasikan penyakit daun timun dengan akurasi lebih dari 90%. Confusion matrix menunjukkan performa seimbang antar kelas meskipun masih terdapat kesalahan pada penyakit dengan gejala visual yang mirip. Nilai presisi dan recall tinggi pada sebagian besar kategori penyakit. Kesimpulan, CNN terbukti efektif untuk mengklasifikasi penyakit daun timun. Paper yang keempat adalah penerapan metode CNN dalam aplikasi pendeteksi penyakit daun tanaman kentang yang berbasis Android. Masalah yang diangkat adalah tanaman kentang rentan terserang berbagai penyakit daun seperti bercak daun, busuk daun, dan infeksi jamur. Solusinya adalah mengembangkan aplikasi Android yang memanfaatkan CNN untuk mendeteksi penyakit daun kentang secara otomatis dari citra yang diambil langsung melalui kamera atau galeri ponsel. Metode atau algoritma, dataset, citra daun kentang sehat dan terinfeksi beberapa jenis penyakit, prapremrosesan, resizing, normalisasi, augmentasi gambar, dan meningkatkan variasi data. Yang ketiga adalah CNN arsitektur, terdiri dari beberapa lapisan konvolusi, pooling, dan fully connected layer. Yang keempat ada framework. CNN dibangun menggunakan keras atau TensorFlow, lalu diintegrasikan ke aplikasi Android melalui TensorFlow Lite. Yang kelima, evaluasi, akurasi, presisi, recall, F1 score, serta confusion matrix. Hasil dan evaluasinya, metode CNN mencapai akurasi klasifikasi di atas 90% pada data uji. Aplikasi Android memungkinkan pengguna mendeteksi penyakit daun kentang baik dari foto galeri maupun kamera. Yang ketiga, confusion matrix menunjukkan hasil prediksi yang cukup seimbang antar kelas penyakit meskipun masih terdapat kesalahan pada citra dengan gejala mirip. Kesimpulannya, penerapan CNN dalam aplikasi Android terbukti efektif untuk mendeteksi penyakit daun kentang secara cepat dan akurat. Paper yang kelima adalah penerapan metode CNN pada sistem klasifikasi penyakit tanaman apel berdasarkan citra daun. Masalah yang diangkat adalah tanaman apel rentan terhadap berbagai penyakit daun seperti bercak daun, karat daun, dan infeksi jamur. Solusinya adalah mengembangkan sistem klasifikasi penyakit tanaman apel berbasis citra daun menggunakan CNN. Metode algoritma, dataset, citra daun apel yang sehat dan yang terinfeksi beberapa jenis penyakit. Pemrosesan yaitu resizing citra, normalisasi, dan augmentasi data. CNN arsitektur, beberapa lapisan konvolusi dengan kernel kecil 3x3, ReLU polling, dan fully connected layer. Framework, keras atau TensorFlow untuk membangun dan melatih model CNN. Evaluasi ada akurasi, presisi, recall, F1 score, serta convolution matrix. Hasil dan evaluasi, model CNN mencapai akurasi pengujian di atas 90%, confusion matrix menunjukkan performa yang seimbang antar kelas meskipun terdapat beberapa kesalahan klasifikasi pada penyakit dengan gejala mirip. Presisi dan recall tinggi pada sebagian besar kategori. Kesimpulannya, CNN terbukti efektif dalam klasifikasi penyakit tanaman apel berdasarkan citra daun. Paper yang keenam ada deteksi citra daun untuk klasifikasi penyakit padi menggunakan pendekatan deep learning dengan model CNN. Masalah yang diangkat adalah produksi
padi di Indonesia sering menurun akibat serangan penyakit daun. Solusinya, menggunakan metode CNN untuk klasifikasi citra daun padi yang sehat maupun yang sudah terinfeksi, sehingga identifikasi penyakit dapat dilakukan secara otomatis dengan tingkat akurasi yang tinggi. Metode atau algoritmanya, dataset, citra daun padi yang sehat dan terinfeksi beberapa jenis penyakit, resizing, normalisasi, dan augmentasi data untuk mencegah overfitting, CNN arsitekturnya, beberapa lapisan konklusi, pooling, dan fully connected layer dengan fungsi aktivasi relu dan softmax pada output. Framework CNN dibangun menggunakan keras atau TensorFlow. Evaluasi menggunakan akurasi, loss, precision, recall, F1 score, serta convolution matrix. Hasil dan evaluasinya, model CNN menunjukkan akurasi tinggi pada data latih dan validasi. Nilai precision, recall, dan F1 score mencapai lebih dari 90% untuk sebagian besar kelas penyakit. Confusion matrix memperlihatkan kinerja seimbang meskipun ada kesalahan pada kelas dan gejala daun mirip. Kesimpulannya, pendekatan deep learning dengan CNN efektif dalam mendeteksi penyakit pada daun padi. Paper yang ketujuh adalah klasifikasi penyakit tanaman jagung menggunakan metode CNN. Masalah yang diangkat adalah produksi jagung di Indonesia sering menurun akibat serangan penyakit daun seperti hawar daun dan karat daun. Solusi yang digunakan yaitu menggunakan CNN untuk mengklasifikasi citra daun jagung yang sehat maupun yang sudah terinfeksi. Metodenya adalah citra daun jagung sehat dan terinfeksi dua jenis penyakit yaitu hawar daun dan karat daun berjumlah 2000 gambar. Praprosesannya itu resize citra, normalisasi pixel, dan augmentasi data. CNN arsitektur beberapa lapisan konvolusi, pooling, dan fully connected layer dengan fungsi aktivasi relu, serta layer output menggunakan softmax untuk klasifikasi. Framework model dibangun menggunakan Python dan TensorFlow. Evaluasi menggunakan akurasi, loss, precision, recall, F1 score, serta confusion matrix. Hasil dan evaluasinya itulah metode CNN memperoleh akurasi training sebesar 97,5%, akurasi validasi 100%, dan nilai akurasi testing pada data baru sebesar 94%. Nilai precision, recall, dan F1 score menunjukkan kinerja tinggi untuk kelas 2 penyakit. Confusion matrix memperlihatkan kinerja seimbang meskipun terdapat kesalahan pada kasus dengan gejala daun mirip. Paper yang ke-8 adalah implementasi transfer learning untuk klasifikasi penyakit pada daun cabai menggunakan CNN. Masalah yang diangkat yaitu Indonesia dengan negara agraris dengan banyak petani mengandalkan tanaman cabai merah sebagai salah satu komoditas utama mereka. Solusinya adalah menggunakan metode jaringan saraf konvolusional CNN dengan pendekatan transfer learning, khususnya arsitektur ResNet 101 untuk mengklasifikasikan penyakit pada daun cabai merah. Metode atau algoritmanya yaitu pendekatan yang dilakukan menggunakan metode CNN dengan teknik transfer learning. Arsitektur modelnya, beberapa arsitektur CNN digunakan termasuk ResNet 101, EfficientNet, dan VGG16. Dataset terdiri dari 2128 gambar daun cabai merah dengan 1702 gambar pelatihan dan 426 gambar untuk validasi. Augmentasi data dilakukan untuk meningkatkan variasi data dan mencegah overfitting. Evaluasi atau model. Kinerja model dievaluasikan berdasarkan akurasi validasi. Hasilnya menunjukkan bahwa teknik augmentasi data meningkatkan akurasi validasi model dari 89,72% menjadi 97,18%.
Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode CNN dengan transfer learning, khususnya arsitektur ResNet 101, sangat efektif untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan penyakit pada daun cabai merah. Selanjutnya, paper yang ke-9, penerapan metode CNN dalam mendeteksi penyakit pada tanaman dan buah jeruk. Masalah yang diangkat yaitu tanaman dan buah jeruk rentan terhadap berbagai jenis penyakit yang dapat menurunkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Solusinya, penerapan metode CNN untuk mengembangkan sistem pendeteksi otomatis penyakit pada tanaman dan buah jeruk berbasis citra digital. Metodenya, dataset citra daun dan buah jeruk yang sehat dan yang sudah terkena berbagai penyakit. Meliputi resizing, randomisasi, augmentasi data, model CNN, arsitektur CNN dibangun memiliki berbagai lapisan convolutional, pooling, dan fully connected. Training dan testing, dataset dibagi menjadi data latih dan data uji. Model dilatih untuk mengenali ciri-ciri penyakit berdasarkan pola visual. Evaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan confusion matrix. Hasil dan evaluasi, model CNN yang dikembangkan mampu mendeteksi beberapa jenis penyakit pada tanaman dan buah jeruk dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Hasil evaluasi menunjukkan model cukup andal dalam membedakan antara kondisi sehat dan berbagai jenis penyakit. Pengujian dilakukan dalam lingkungan terkendali dengan dataset terbatas. Kesimpulannya, penerapan CNN dalam mendeteksi penyakit tanaman dan buah jeruk menunjukkan hasil yang menjanjikan. Selanjutnya, paper yang ke-10, implementasi metode CNN untuk mendeteksi penyakit pada citra daun tomat. Masalah yang diangkat, tanaman tomat rentan terhadap berbagai jenis penyakit daun yang sulit dibedakan secara kasat mata. Solusinya adalah menerapkan metode otomatis berbasis CNN untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan penyakit pada daun tomat. Metode yang dilakukan adalah yang pertama, model CNN dilatih menggunakan Python pada platform Google Colab. Aplikasi pendeteksi penyakit dikembangkan berbasis Android menggunakan Android Studio. Kelas yang dikenali, sistem mampu mengidentifikasi 9 jenis penyakit pada daun tomat serta 1 kelas daun sehat antara lain: bacterial spot, early blight, late blight, leaf mold, septorial leaf spot, tomato two spot spider mite, target spot, tomato mosaic virus, tomato yellow leaf curse virus. Metodologi pengembangan menggunakan pendekatan waterfall yang mencakup tahapan analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Hasil dan evaluasi, akurasi pengujian, menggunakan gambar dari galeri 94%, menggunakan gambar langsung dari kamera 80%. Fitur aplikasi memungkinkan pengguna untuk mengunggah gambar dari galeri atau mengambil foto langsung menggunakan kamera untuk mendeteksi penyakit pada daun tomat. Kesimpulannya, implementasi metode CNN dalam aplikasi berbasis Android sangat efektif untuk mendeteksi berbagai penyakit pada daun tomat dengan akurasi tinggi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vivin Apriyawanda dengan NIM 23120165 dari kelas C. Di sini saya mau mereview paper. Terima kasih. Paper 11. Identifikasi tanaman obat Indonesia melalui citra daun menggunakan metode CNN. Penulis Budi Sutiono tahun 2023. Masalah yang diangkat, Indonesia yang memiliki keanekaragaman tanaman obat yang sangat tinggi, namun pengetahuan masyarakat tentang jenis dan khasiatnya semakin menurun. Permasalahan utama, banyaknya varietas tanaman obat menyebabkan masyarakat sulit mengenali jenis daun herbal. Identifikasi manual memerlukan keahlian khusus dan sulit diingat karena keterbatasan memori manusia. Diperlukan sistem otomatis yang dapat membantu mengidentifikasi jenis tanaman herbal dengan cepat dan akurat. Solusinya, penulis mengembangkan sistem identifikasi tanaman obat
Indonesia menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN dengan data citra daun sebagai input utama. Sistem ini dirancang untuk mengenali jenis tanaman herbal berdasarkan ciri visual daun, sehingga dapat membantu masyarakat dalam mengenal tanaman obat beserta khasiatnya. Kemudian ada metode, algoritma, atau penyelesaian masalah. Tujuannya membangun model CNN yang mampu mengidentifikasi jenis tanaman herbal Indonesia dari citra daun dengan tingkat akurasi tinggi data yang digunakan. Yang pertama ada data sekunder, yaitu citra daun tanaman herbal dari mendelai data. Yang kedua ada data primer, yaitu citra daun tanaman herbal yang dikumpulkan dari kampung herbal di Surabaya. Kemudian ada tahapan penelitian. Yang pertama anotasi dan pelabelan data, memberi label dan menyamakan dimensi citra daun. Kedua ada pre-training, melakukan pelatihan awal untuk mendapatkan bobot model. Ada transfer learning, menggunakan efficient net v2 sebagai model dasar CNN. Dan ada validasi model, menggunakan data uji dan confusion matrix untuk menilai performa klasifikasi. Teknologi yang digunakan ada Python sebagai bahasa pemrograman, TensorFlow atau Keras untuk implementasi CNN, dan ada efficient net v2 untuk transfer learning. Hasil dan evaluasi, CNN dengan model efficient net v2 menunjukkan performa sangat baik. Akurasi rata-rata 98% berdasarkan hasil pengujian menggunakan confusion matrix. Sistem mampu mengenali berbagai jenis daun tanaman herbal dengan tingkat kesalahan yang sangat rendah. Kemudian validasi membuktikan model stabil dan akurat meski menggunakan data dari dua sumber berbeda, yaitu mendelai dan lapangan. Kesimpulannya, metode Convolutional Neural Network atau CNN dengan Transfer Learning Efficient Net v2 sangat efektif digunakan untuk membantu mengidentifikasi tanaman herbal Indonesia berbasis citra daun. Model yang dikembangkan mampu mencapai akurasi tinggi 98%, cocok untuk otomatisasi identifikasi tanaman obat, dan dapat membantu pelestarian dan pemanfaatan tanaman herbal Indonesia melalui teknologi kecerdasan buatan. Kemudian paper yang ke-12, yaitu klasifikasi penyakit tanaman bawang merah menggunakan metode SVM dan CNN. Penulis oleh Alia Zalfadilah tahun 2023. Masalah yang diangkat, tanaman bawang merah di Kabupaten Nrekang sering mengalami penurunan hasil panen akibat penyakit bercak ungu dan moler. Deteksi penyakit secara manual sulit dilakukan karena kemiripan tekstur dan warna daun. Solusinya, menggunakan kombinasi CNN dan Support Vector Machine atau SVM dengan ekstraksi fitur GLCM untuk mengklasifikasikan dua jenis penyakit daun bawang merah secara otomatis dan akurat. Kemudian ada metode, algoritma, dan penyelesaian masalahnya. Di sini ada dataset 320 citra daun, di mana 160 bercak ungu dan 160 molar. Ekstrak fitur ada Gray Level Co-Occurrence Matrix atau GLCM. Kemudian ada klasifikasi CNN dan SVM dengan kernel RBF, linear, sigmoid, dan polinomial. Evaluasi, akurasi, precision, recall, dan F1 score. Hasil, CNN tambah SVM, RBF linear, polinomial, akurasinya 100%. SVM, sigmoid tambah GLCM, akurasi 75%. Karena sigmoid memberikan hasil terendah, sedangkan kombinasi CNN, SVM lainnya sangat akurat. Kesimpulannya, metode CNN dan SVM efektif mengklasifikasikan penyakit daun bawang merah. Kernel RBF linear dan polinomial menghasilkan akurasi tertinggi, yaitu 100%, sedangkan sigmoid kurang optimal. Paper ke-13, penerapan metode Convolutional Neural Network atau CNN dalam klasifikasi penyakit tanaman jagung. Penulis oleh Ari Yogianto tahun 2024. Masalah yang diangkat, jagung merupakan salah satu tanaman pangan utama dan strategis bagi ekonomi Indonesia, namun sering terserang berbagai penyakit yang dapat menurunkan kualitas dan hasil panen. Deteksi penyakit secara manual kurang efisien dan memerlukan sistem otomatis.
Solusinya menggunakan CNN untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan penyakit pada daun jagung secara otomatis sehingga membantu pengawasan kesehatan tanaman jagung lebih efektif. Metode atau algoritma atau penyelesaian masalah, model CNN, tahapan preparation citra dan daun jagung, kemudian pelatihan model CNN, lalu evaluasi akurasi pada data pelatihan dan validasi. Evaluasi akurasi pelatihan dan validasi untuk mengatur performa model. Hasil akurasi pelatihan 91,5%, akurasi validasi 91%. Model CNN berhasil mengenali penyakit daun jagung dengan baik dan memberikan hasil yang menjanjikan. Kesimpulannya, metode CNN efektif digunakan untuk klasifikasi penyakit daun jagung dengan akurasi di atas 91%, sehingga dapat menjadi alat bantu yang berguna bagi petani dan pengawasan dan pengendalian penyakit jagung. Paper ke-14, klasifikasi penyakit antraknosa citra cabai rawit dengan metode CNN. Penulis Mukti Setiono tahun 2024. Masalah yang diangkat, cabai rawit di Indonesia sering terserang penyakit antraknosa yang disebabkan oleh jamur Coledotritium sp, menimbulkan kerugian ekonomi signifikan. Identifikasi manual membutuhkan waktu dan kurang efisien. Solusinya mengembangkan model CNN untuk klasifikasi penyakit antraknosa pada citra cabai rawit secara otomatis sehingga membantu petani mengambil keputusan pengendalian penyakit lebih cepat. Metode algoritma penyelesaian masalahnya, dataset 1000 citra cabai rawit, diantaranya 500 sehat dan 500 terinfeksi dari kebun di Desa Savana Jaya, Kabupaten Buru, dilabeli dan di-resize untuk konsistensi. Kemudian model CNN dilatih menggunakan beberapa optimizer, yaitu ADAM, RMS-Proc, dan SGDM. Evaluasinya mengukur akurasi klasifikasi untuk menentukan performa terbaik. Hasil optimizer ADAM memberikan akurasi tertinggi 93,25%. Model CNN efektif membedakan cabai sehat dan terinfeksi antraknosa, membantu diagnosis cepat. Kesimpulan, CNN terbukti efektif dalam klasifikasi penyakit antraknosa cabai rawit dengan optimasi dan dataset yang tepat. Sistem ini mendukung pengambilan keputusan petani, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi kerugian ekonomi. Paper ke-15, klasifikasi penyakit daun apel menggunakan arsitektur CNN dengan transfer learning. Penulis oleh Aulia Tegar Rahman. Tahun 2024. Masalah yang diangkat, budidaya apel di Indonesia membutuhkan pengendalian dan penyakit daun yang efektif karena penyakit dapat menurunkan hasil panen. Deteksi manual sulit dan memakan waktu sehingga diperlukan sistem otomatis untuk klasifikasi penyakit daun apel. Solusinya menggunakan CNN dengan transfer learning, khususnya arsitektur VGG16 untuk mengklasifikasikan penyakit daun apel secara cepat dan akurat. Metode, algoritma, dan penyelesaian masalahnya, metode CNN dengan transfer learning menggunakan model VGG16. Tahapan 1. Preparation citra dan apel, 2. Pelatihan model CNN dengan transfer learning, 3. Evaluasi performa klasifikasi menggunakan metrik akurasi. Hasilnya, akurasi klasifikasi penyakit apel 99,31%, dan model CNN dengan transfer learning mampu melakukan klasifikasi dengan cepat dan hasil akurat. Kesimpulannya, metode CNN dengan transfer learning VGG16 efektif untuk klasifikasi penyakit daun apel. Paper ke-16, pengenalan dan klasifikasi jenis buah menggunakan metode CNN secara sederhana dengan menggunakan Google Colab. Penulisnya oleh Edwin Febriwinata tahun 2024. Masalah yang diangkat, kesulitan dalam membedakan jenis buah secara otomatis, khususnya antara pisang dan pepaya sehingga diperlukan sistem klasifikasi gambar yang efisien. Solusi menerapkan Convolutional Neural Network atau CNN untuk klasifikasi biner jenis buah secara otomatis menggunakan Google Colab. Metode, algoritma, dan penyelesaian masalahnya, dataset, gambar pisang dan pepaya, dilakukan preparation berupa resize dan normalisasi. Model CNN dengan lapisan konvolusi
polling, dan fully connected dance. Teknik tambahan: 1. Augmentasi data untuk mencegah overfitting. 2. Optimizer Adam dan loss binary concentropy. 3. Dilatih selama 20 epoch. Klasifikasi threshold probabilitas 0,4 lebih besar sama dengan 0,4 sama dengan pisang, lebih kecil 0,4 sama dengan pepaya. Hasil, model CNN mampu mengklasifikasi gambar buah dengan akurasi tinggi, efektif untuk prediksi pisang dan pepaya setelah preprocessing dan normalisasi. Kesimpulannya, CNN sederhana yang diimplementasikan di Google Colab efektif untuk diklasifikasi biner buah, dan model ini dapat diperluas untuk klasifikasi lebih banyak jenis buah dengan penyesuaian data dan arsitektur model. Paper ke-17. Identifikasi penyakit daun jeruk siam menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN dengan arsitektur efficient net. Penulis oleh Burhan Sharif Achareha. 2024. Masalah yang diangkat, jeruk siam merupakan salah satu komoditas hortikultura penting di Indonesia dengan produksi mencapai 2 juta ton per tahun. Namun, produksi rentan terhadap serangan hama dan penyakit daun seperti black spot leaf, canker leaf, greening leaf, powdery mildew, dan citrus laminar. Identifikasi penyakit secara manual bersifat subjektif dan kurang akurat. Solusinya, mengembangkan sistem deteksi penyakit daun jeruk siam secara otomatis menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN dengan arsitektur Efficient Net B3 untuk klasifikasi penyakit berdasarkan citra daun. Metode, algoritma, dan penyelesaian masalahnya. Dataset citra daun jeruk yang diambil langsung dari kebun terbagi menjadi 6 kelas penyakit. Metode CNN dengan Efficient Net B3. Parameter model epoch 10, Optimizer Adam, tahapan preprocessing citra, pelatihan model, evaluasi akurasi. Hasil, akurasi terbaik model mencapai 98% pada klasifikasi 6 jenis penyakit daun jeruk. Kesimpulan, metode CNN dengan arsitektur Efficient Net B3 efektif untuk mengidentifikasi penyakit daun jeruk siam, memberikan akurasi tinggi 98% dan dapat digunakan sebagai alat bantu deteksi dini penyakit daun jeruk untuk meningkatkan produktivitas. Paper ke-18, klasifikasi tingkat kematangan buah pisang raja menggunakan CNN berbasis Android. Penulis oleh Trisa Nur Aulia Febriana tahun 2024. Masalah yang diangkat, pisang raja atau Musa paradisiaca L membutuhkan subprosesor pasca panen yang memakan waktu dan tenaga, terutama untuk menentukan tingkat kematangan buah. Proses manual tidak efisien bagi petani dan masyarakat. Solusinya, mengembangkan sistem berbasis CNN untuk mengklasifikasikan tingkat kematangan pisang raja secara otomatis melalui citra buah, sehingga membantu petani dan konsumen dalam proses sortir lebih cepat dan akurat. Metode, algoritma, dan penyelesaian masalah. Dataset 300 citra buah pisang raja terbagi atas 3 tingkat kematangan. Metode CNN, lingkungan TensorFlow untuk pelatihan dan pengujian model. Implementasi sistem berbasis Android untuk kemudahan penggunaan di lapangan. Hasil, akurasi klasifikasi tingkat kematangan 95%. Model berhasil membedakan 3 tingkat kematangan dengan baik, mendukung efisiensi proses sortir pasca panen. Kesimpulannya, metode CNN berbasis Android efektif untuk klasifikasi tingkat kematangan pisang raja, memberikan akurasi 95% dan dapat menjadi alat bantu bagi petani serta masyarakat dalam menentukan kematangan buah secara cepat dan tepat. Paper ke-19, klasifikasi penyakit pada daun anggur menggunakan metode CNN. Penulis oleh Ken Retri Retno Wardani tahun 2023. Masalah yang diangkat, penyakit daun anggur dapat menurunkan kualitas dan produktivitas tanaman, sehingga deteksi dan klasifikasi penyakit menjadi hal penting dalam pertanian modern.
Solusi menggunakan CNN untuk mengklasifikasikan citra daun anggur sehat dan berpenyakit, sehingga dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi deteksi penyakit. Metode algoritma dan penyelesaian masalah, dataset citra daun anggur sehat dan berpenyakit dari Plant Village. Parameter model CNN, ukuran citra 128x128 pixel, arsitektur 5 lapisan konvolusi, learning rate 0,001, jumlah epoch 3. Teknik tambahan dropout untuk mencegah overfitting, RMS POP sebagai algoritma optimalisasi adaptif. Hasil Black Messless 98,5%, Black Rod 98,1%, Healthy 99,5%. Model menunjukkan akurasi tinggi dalam mengklasifikasikan jenis penyakit daun anggur dan daun sehat. Kesimpulannya, metode CNN dengan penyaturan arsitektur dan parameter yang tepat efektif untuk mengklasifikasikan penyakit daun anggur, memberikan akurasi di atas 98%, serta dapat menjadi alat bantu bagi petani dalam pengawasan kesehatan tanaman. Paper ke-20, implementasi CNN untuk klasifikasi varietas pada citra daun sawi menggunakan keras. Penulis Ahmad Kurniadi tahun 2020. Masalah yang diangkat, Indonesia memiliki banyak varietas seruan sawi seperti pakcoy, sawi putih, dan sawi chai sim. Namun, masyarakat masih kesulitan membedakan tiap varietas. Kurangnya pengetahuan ini dapat berdampak pada kurangnya pelestarian varietas lokal. Solusinya menggunakan metode Convolutional Neural Network atau CNN untuk mengklasifikasikan citra daun sawi secara otomatis. CNN dipilih karena mampu belajar pada visual pola sendiri dari gambar tanpa memerlukan fitur buatan tangan. Metode algoritma dan penyelesaian masalahnya, data, citra daun 3 varietas sawi, pakcoy, putih, dan chai sim. Tahapan 1. Preprocessing citra, yaitu di resize dan normalisasi. Kedua, pelatihan model CNN dengan data training dan testing. Ketiga, pengujian performa model berdasarkan metrik evaluasi. Lingkungan Python dengan Keras sebagai framework deep learning. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model CNN mampu mengklasifikasikan varietas daun sawi dengan akurasi sebesar 83%, presisi 89%, dan recall 80%. Selain itu, perbedaan jumlah data training tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap hasil akurasi yang tetap stabil pada nilai 83%. Kesimpulannya, metode CNN menggunakan Keras efektif dalam mengidentifikasi varietas daun sawi berdasarkan citra digital dan berpotensi diterapkan dalam sistem klasifikasi tanaman di bidang pertanian berbasis kecerdasan buatan. Metode CNN berbasis Keras efektif digunakan untuk klasifikasi varietas daun sawi dengan akurasi cukup tinggi 83% dan hasil yang stabil meskipun data training bervariasi. Demikian. Baik, jadi dari jurnal yang telah kami review, yang telah dipresentasikan oleh teman saya, di sini kami menulis jurnal untuk kelompok kami, yaitu dengan judul Implementasi CNN dalam pengolahan citra digital untuk deteksi dan klasifikasi penyakit pada tanaman jambu mente. Saya akan jelaskan sedikit terkait jurnal kami. Di pendahuluan sini, sektor pertanian memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Namun, produktivitas tanaman seringkali menurun akibat serangan hama dan penyakit yang menyerang pada daun, batang, atau buah tanaman. Jadi, dengan perkembangan teknologi AI yang semakin maju, di sini kami mengimplementasikan CNN untuk mendeteksi dan mengklasifikasi penyakit pada daun jambu mente. Metodologi yang kami gunakan di sini yaitu CNN, yaitu merupakan salah satu algoritma dari deep learning. Di sini CNN terbentuk mengenali objek-objek pada suatu citra. CNN terbentuk dari neuron yang tersusun membentuk sebuah filter dengan memiliki panjang dan tinggi yang di dalamnya terdapat wake, bias, dan aktivasi. CNN terdiri atas serangkaian layer yang yaitu layer
convolution layer, non-linear layer, dan non-linear layer, polling layer, dan fully connected layer. Nah, jadi ini adalah arsitektur CNN. Nah, mulai dari input, terus convolution plus ReLU, terus max polling, dan flatten connected, dan softmax. Ada klasifikasi. Nah, kita masuk yang berikut, yaitu model analisis penelitian. Jadi alur penelitian dari proyek kami yang pertama itu identifikasi masalah. Ya, kami mengidentifikasi masalah pada jambu dan mente ini. Kemudian yang kedua, kami mengambil dataset. Dataset yang kami gunakan di sini itu diambil dari Kaggle dengan sumbernya ini. Itu ada total 5.000 gambar. Yang selanjutnya masuk ke pre-process data. Jadi data kami ini akan melalui tahap pre-process. Yang pertama, resize, yaitu perubahan ukuran citra. Yang kedua, normalisasi nilai pixel. Yang ketiga, konversi warna dan penyesuaian kanal RGB. Yang keempat, augmentasi data. Yang kelima, pembagian dataset atau data splitting. Kemudian proses yang berikut yaitu penerapan metode CNN. Pada proses ini itu kita mengacu pada struktur umum, yaitu yang pertama lapisan konvolusi, yaitu convolution layer. Yang kedua lapisan polling layer. Yang ketiga lapisan dropout, regularisasi. Yang keempat lapisan fully connected. Yang kelima optimizer dan fungsi loss. Proses yang terakhir yaitu evaluasi model. Di sini kita akan mengevaluasi model dari data kita yang telah kita bangun. Kira-kira data kita ini nanti di evaluasi model itu tingkat akurasinya bagus atau tidak. Yaitu di sini langkah-langkah pelatihannya itu yang pertama itu membagi dataset menjadi data latih 80% dan data uji 20%. Kemudian melakukan augmentasi data untuk memperluas variasi citra latih. Ketiga, melatih model CNN dalam 30 epoch dengan batch size 32. Yang keempat, menilai performa model berdasarkan matriks evaluasi berupa akurasi, precision, recall, dan F1 score. Baik, jadi sekian untuk review jurnal kami. Berikut adalah dataset yang akan kami gunakan dalam sistem dalam proyek kami. Di sini ada 5.007 foto dari daun jambu mente. Dari data ini nanti kami akan bagi dia untuk menjadi data latih dan data uji untuk proyek kami. Jadi demikian untuk presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.